Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang berkumpul, memuji, menyembah, mengagungkan Allah, Raja dan Tuhan yang hadir bagi kami, yang telah memberikan yang terbaik bagi kami. Surga Kau tinggalkan Tuhan, Kau tinggalkan semua kemuliaan-Mu untuk datang kepada kami manusia yang berdosa, supaya kami yang sedang menuju kepada jurang kebinasaan boleh mendapatkan kemuliaan yang Kau sudah berikan buat kami. Tidak ada kata lain Tuhan, Engkau Raja yang baik, Engkau Raja yang mulia. Segala pujian syukur kami kembalikan bagi Sang Raja di dalam nama Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang hidup, yang kami dengar, yang membuat mata rohani kami terbuka Tuhan. Bahwa hanya satu Allah yang layak disembah dipuji, hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, salam saudara sekalian. Ya, tidak terasa 9 bulan lebih kita nggak berjumpa ya. Dan hari ini kita merayakan Natal yang spesial. Ya, kenapa spesial? Karena kita menjalani Natal dengan situasi kondisi yang berbeda dari tahun-tahun. Bukan setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan belum pernah terjadi seperti ini. Ya, kita bersyukur kalau sampai hari ini, walaupun di luar sana kondisi menakutkan, mencekam, yang bahkan mematikan, tapi orang yang mau datang kepada hadirat Tuhan, Tuhan halaukan semua itu bagi kita. Ya, karena firman Tuhan di atas segalanya. Ya. Bahkan dalam situasi kondisi yang pandemi seperti ini, saya mau katakan, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, beragam macam respon yang bisa kita temukan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai manula. Ya, saya coba rangkum sedikit. Ya, anak-anak ribut di rumah, bosan, kesini nggak boleh, kesana boleh. Ya, jadi anak-anak begitu pusing, bahkan saya dengar, anak-anak saking frustasinya anak SD, dia bunuh diri. Karena ini yang menjadi andalannya adalah HP nggak boleh, ini nggak boleh. Sebelum mati dia selfie dulu di WC, ya. Setelah itu bunuh diri. Anak-anak dari mulai bosan sampai hal-hal yang mengerikan seperti itu. Remaja-remaja, ya. Kamu anak muda memang kuat, jangan pergi sana, jangan pergi situ. Kalau nggak boleh sana sini, mau gimana lagi? Bosan di rumah. Memangnya sebentar, seminggu, 2 minggu, ini udah kapan sampai kapan nggak tahu. Ya, anak-anak remaja mengalami hal-hal yang bukan saja membosankan, dia mulai frustasi, depresi, bahkan orang dewasa. Ya, saya lihat juga orang-orang dewasa tidak kalah pusingnya. Kenapa? Mereka di kantornya, perusahaannya gulung tikar, ujung-ujungnya di PHK. Bahkan ada kerabat teman baik, dia posisi sudah sangat bagus, general manager, tiba-tibanya perusahaannya gulung tikar, dia di PHK tanpa pesangon, karena perusahaannya bermasalah dan sebagainya. Yang mereka yang dewasa yang mempersiapkan pesta perkawinan, saya dengar dan saya lihat, rencananya berantakan. Dia udah persiapkan tahun-tahun sebelumnya, 2020, banyak tanggal cantik, ternyata gedung-gedung ditutup, pesta perkawinan, tadinya mau meriah, tiba-tiba hanya online. Saya bilang, wow, unik ya, 2020 ini unik. Bahkan tak kalah pusingnya para papa mama, biasanya dia terima beres anaknya kasih sekolah, sekarang mama-mama pusing. Harus ngajarin anaknya, dia tetap bayar ke sekolah, tapi dia harus ngajarin anaknya. Ada pasien datang sama saya, Bu, gimana anaknya? Aduh dokter, nggak bisa meleng sedikit. Saya meleng sedikit, anak saya udah hilang. Kemana dia? Saya bilang, wah luar biasa. Bahkan ini yang paling heboh. Para manula pun, ya, paling ketakutan dan paling mencekam.
Karena di berita di bilang, hati-hati Manula. Hati-hati Manula. Ya. Kalau kita dulu belum ada pandemi, udah tua dia bilang, udah bau tanah. Sekarang belum bau tanah udah dibilang hati-hati. Ya. Begitu mengerikan kondisi. Tapi puji Tuhan, ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana firman Tuhan yang kita dengar mampu merespon situasi kondisi yang tidak menentu, yang mencekam bahkan menakutkan, ya. Bahkan saya lihat di medsos, ya, berbagai perusahaan yang bangkrut, berbagai kondisi pemerintah kita yang tadinya surplus, tiba-tiba harus berhutang dan berhutang. Untuk menangani kasus ini. Saya nggak mau bahas ke situ, cuma bagaimana menyikapi respon semua itu. Di medsos dikasih tahu, ya. Bahkan di TV saya lihat peringkat tertinggi resiko yang saya lihat ternyata profesi saya. Dokter gigi nomor 2 resiko terbesar, ya. Dan dikasih tahu di ruang tunggu di ini, saya dalam hati, Tuhan, kondisi begini gimana? Saya harus melakukan apa? Ya. Bahkan adik-adik kelas saya yang di Kalimantan ikut menjadi salah satu yang mengalami hal musibah tersebut. Tapi saya waktu duduk tenang, diam tenang, firman Tuhan kata begini, 1 Petrus 4 ayat 7. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Jadi saya waktu di diam tenang, memang saya diskusi sama anak istri, jangan praktek dulu segala macam, iya. Tapi kita mau berapa lama? Saya nggak tahu. Dan nggak ada yang tahu berapa lama. Pemerintah, apalagi pemerintah pada saat itu bilang begini, lockdown. PDGI bilang tidak boleh ada yang praktek sampai instruksi diberikan. Dan tanya, kapan? Nggak jelas. Ya, puji Tuhan. Ya. Terus saya dapat satu lagi dibilang begini, Yesaya 30 ayat 15b bilang begini, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Wah, saya bilang, bukan saya pura-pura nenangin diri, tapi saya tahu firman ini ya dan amin. Karena waktu saya diingatkan, kondisi ini pernah kami alami 21 tahun kurang 1 hari. Wih, tepatnya tahun 1999 tanggal 21, ini tanggal 20. Ya. Jadi saya tanggal 20, malam itu, malamnya Natal, saya dengan bercucur air mata. Kenapa? Saya udah merencanakan rumah yang di Ternate, ya, 2 lantai, 478 meter segi 2 lantai, kita sedang bangun setengah jadi, kita harus tinggalkan tutup. Nah, dan saya mendapat kesempatan dalam situasi seperti itu nggak kerja 7 bulan. Masih untung ketahuan 7 bulan. Ya, masih untung. Jadi saya pernah belajar diingatkan, kamu lihat, ingat nggak? Kamu ngalami situasi itu nggak kerja 7 bulan. Waktu itu musuh yang kita hadapi kelihatan. Sekarang memang nggak kelihatan. Tapi saya diingatkan, tetap kejadian dulu maupun sekarang, musuhnya tetap sama, tetap iblis. Ya, iblis memakai orang-orang yang mau dipakai, tertipu dengan tipu dayanya. Kita lihat di Yohanes 10 ayat 10a, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, apa yang dicuri kita udah tahu semua yang kita punya. Bisa anak-anak, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan dan sebagainya. Dia akan curi kalau kita tidak kelola. Kalau kita tidak jaga, pasti dia akan curi. Ya. Nah, kondisi 21 tahun lain membuka hati saya memutuskan begini, bahwa puji Tuhan 1 tahun sebelum kejadian yang kita alami ini, saya didorong istri saya, ikut karis saja. Bukan promosi ini ya, ikut karis. Memang saya perhatikan, ya,
Ya 2 tahun di hari saya lihat, banyak hal yang membuka wawasan saya yang selama ini saya pikir saya banyak mengerti. Ternyata dia ngomong saya banyak yang nggak ngerti. Dan hal yang membuat saya mau melangkah bilang begini, kamu sebaiknya ikut. Kenapa saya harus ikut? Nanti kamu nggak bisa ngikuti cara berpikir saya. Wih, gila. Saya bilang, bukan saya terhina sama dia, ya, bukan saya merasa terhina, tapi saya bilang, benar juga. Saya perhatikan 2 tahun, saya susah ngikuti. Dia dapat apa di sana segala macam. Dan puji Tuhan, ya, saya 1 tahun sebelum kondisi ini, saya ikut, saya ambil putusan, saya ikut. Anak-anak saya bilang, Papa nanti pekerja gimana? Waktunya gimana? Iya, saya juga tahu. Saya mikir lagi, dulu aja nggak ada kerjaan, nggak usah dipikirin. Sekarang ada kerjaan, ada segala macam, kenapa saya ini nggak saya ambil? Lalu saya putuskan saya ikut. Bukan ikut supaya keren, bukan. Saya pengen belajar apa yang Tuhan ini. Tapi puji Tuhan, ya, 1 tahun saya belajar dan saya dapatkan banyak. Satu jawaban yang paling penting buat saya di sini. 1 Samuel, ya, 1 Samuel 1 ayat yang ke-17. Dibilang begini, coba, mungkin Dama bisa bantu. Kita baca, ayat ini saya udah baca berpuluh-puluh kali, udah bertahun-tahun saya baca. Ya, waduh saya nggak kelihatan, nih, kecil nih tulisannya. Ya. 1 Samuel 17, maafkan saya, 1 Samuel 17 ayat yang ke-1, terbalik saya. 1 Samuel 17, nah bilang gini, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang, mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda, dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim, dan seterusnya. Ini mengenai cerita Daud lawan Goliat, saya udah cerita berbagai sama sekolah, dulu saya ngajar sekolah minggu, cerita ini juga. Orang dewasa cerita ini saya udah baca, bahkan ke Australia saya coba cerita ini juga. Bagaimana Daud ambil batu, yang saya ingat bagaimana Daud, orang menjelaskan, itu Daud punya lemparan, kecepatannya sekian kilometer persegi, diambil berapa batu, fokusnya cuma batu, Goliat akhirnya dipotong kepalanya. Tapi waktu saya setelah belajar, dan situasinya saya dapat ini, ternyata hal yang ini saya buat saya ya, saya bilang begini, itu Goliat tingginya sudah segede gitu, 6 hasta sejengkal. Ternyata 2 meter 92 senti. Lebih kalau si Goliat berdiri sini mentok dia. Ya. Ya bisa kebentur sama ini, enggak cukup. Pertanyaan sih yang saya baca, ternyata di ayat bawahnya dikatakan bahwa Goliat hanya bilang, kalau berani lu lawan mana, pilih salah satu tentara yang hebat, munculkan yang paling kuat, lawan sama saya 1 lawan 1. Dan dilakukan hal itu bukan dari pagi sampai sore, bukan cuma sekali-sekali, ternyata 40 hari. Saya bilang, itu perang model mana ya? Saya belum pernah lihat perang seperti itu. Mau berperang cuma, ayo kalau berani. Saya ingat waktu saya masih kecil. Ya, kalau saya lagi mau berantem, ya, ayo lo, berani pukul dulu, ayo berani. Ya, saya ingat kecil kalau berantem seperti itu, ya, dorong-dorongan. Saya bilang, ini jangan-jangan Goliat seperti itu. Kenapa dia cuma bertanya kalau memang hebat, pasukannya banyak, serang aja. Ternyata di Karis juga saya lihat, kata Soko itu membuat saya melek mata rohani saya. Artinya pembatas darah. Kata Soko itu artinya pembatas darah. Dan Efes Damim artinya pagar perlindungan. Saya bayangin, ternyata hal ini yang membuat Goliat tidak bisa menyerang bangsa Israel. Ada batas darah dan ada pagar perlindungan yang nggak bisa menyentuh bangsa Israel. Ya, demikian juga setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada darah Yesus yang nggak bisa disentuh oleh siapapun, karena darah Yesus lebih berkuasa dari apapun. Dan di sini dikatakan pertarungan Goliat melawan Daud adalah pertarungan gerejanya, yaitu kita melawan si jahat, si iblis.
Makanya saya diingatkan lagi, coba kamu lihat Ayub pasal 10b. Bukankah, dikatakan bukankah. Si iblis bilang, iblis, lagi jalan-jalan kemana? Kalau orang Manado bilang begini, iblis, ngana baru ndak kemana? Baputar-baputar tak ada tujuan. Saya nggak ada tak ada tujuan. Iya, aku sedang menjelajah, mengelilingi bumi. Nggak ngeliat nggak si Ayub, hambaku yang setia? Nah, iblis langsung bilang begini, iya, dia diberkati, dia menyembah engkau. Karena ada pagar yang melindungi, menjagai dia. Makanya dia diberkati, makanya menyembah engkau. Nah, ternyata iblis dari dulu pun sudah tahu. Setiap kali Tuhan berkenan sama seseorang, nggak bisa dijamak. Ya. Dan saya perhatikan di firman Tuhan, waktu Tuhan berkenan sama bangsa Israel, tidak ada satupun bangsa yang bisa mengalahkan bangsa itu. Dan semasa Daud memerintah 40 tahun, tidak ada satupun bangsa yang bisa mengalahkan Daud. Dia bilang, demikian juga kondisi yang tidak baik sekarang ini, tidak bisa menyentuh anak-anak Tuhan. Selama kita fokus sama firman Tuhan, tidak ada yang bisa menyentuh. Jadi waktu saya mengerti hal ini, Tuhan, aku harus praktek kapan? Saya nggak pikir begitu langsung. Oh, sekarang bagianmu tenggelamkan dirimu dalam firman. Lalu saya, waktu itu saya, puji Tuhan adalah karis. Pagi itu saya lihat video, saya juga lihat video. Bukan video, apa nih, saya belajar banyak menemukan banyak hal yang baru. Tadinya saya nggak punya murid, kan ada video, saya harus cari murid. Ya, istri saya punya murid, wah saya pisah sama istri saya cari murid sendiri. Ya, dia sendiri, saya sendiri. Terserah harinya apa. Saya cari teman SMP, teman siapa, kakak saya, adik saya mau jadi murid. Ya, jadi firman yang kita dapat, firman yang Tuhan berikan kepada kita, janganlah kita menjadi aliran air yang mati, seperti laut mati. Tapi Tuhan bilang apa? Kepada Abraham bilang, kamu diberkati dan jadi berkat. Saya diberkati dengan firman, saya harus jadi berkat. Saya roh di dalam, dia rubuh dia. Roh yang di dalam saya begitu bersemangat, saya cari. Satu kejadian yang luar biasa. Ya, teman SMP saya nih, dia teman SMP yang unik. Kenapa unik? Saya tidur jam 10, jam 11, dia baru mulai kerja jam 11. Ya, sampai pagi, jam 7 kita udah aktivitas segala macam, dia baru mulai tidur. Kamu ngapain sih? Ternyata jam 11, dia nungguin Hong Kong buka itunya, nomor buntut yang keluar berapa. Nanti jam 1 malam Amerika, Eropa, aduh saya dengar udah pusing. Ya, kenapa? Kamu ngapain kerja begitu? Firman Tuhan jelas sudah katakan, jangan berusaha untuk menjadi kaya. Pada waktu kamu berusaha menjadi kaya, dia seperti burung Raja Wali. Waktu kamu kejar dia makin tinggi, semakin kamu kejar semakin terbang menjauh. Kalau burung gereja gampang ditangkap, dia terbangnya pendek. Ini burung Raja Wali menembus awan, kamu susah mengejarnya, nggak bakal bisa. Dia diem, singkat cerita akhirnya dia, karena mulai kerja jam 11 malam, dia makan setengah 12 malam. Pulang dari makan tiba-tiba dengan rasa pusing, kepalanya terbentur pintu. Sebenarnya bukan terbentur. Pada saat itu saya bilang, kamu kena serangan, kena stroke. Ya stroke ringan, pokoknya kena stroke. Dibawa ke dokter, dia pendarahan di otak segala macam. Dan karena dia nggak punya uang, nggak punya biaya, akhirnya dia memutuskan ambil obatnya aja makan. Nah saat itu saya, kamu hubungi dia. Saya telepon dia, saya layani setelah semua aktivitas saya selesai dan mulai pemuritan jam 10 malam. Wah ini model baru jam 10 malam. Saya sebenarnya buat saya stamina saya udah malam, udah cukup capek, dia masih seger. Karena mulai kerja jam 11, jam 10, wah 3 minggu setiap hari. Setiap hari pemuritan orang, istri saya seminggu sekali, saya setiap hari.
selama 3 minggu. Waduh, nggak tahu dia ngerti apa nggak ngerti. Saya bilang biar Firman yang bekerja sama dia, saya nggak ngerti. Pokoknya saya kok kabur Firman terus. Setelah waktu pertama kali ini boro-boro dia baca Alkitab, lihat di mana itu letak lokasi Firman Tuhan, dia nggak tahu. 3 minggu berlangsung. Hari pertama dia ngomong masih pelo-pelo karena kena stroke. Pas 3 minggu saya perhatikan, dia udah mulai lancar baca Firman, udah mulai lancar segala macamnya. Dan apa yang dia dapatkan? Kamu kerasa nggak? Pelomu udah nggak ada. Ngomong cadelnya udah nggak ada. Kamu sudah sembuh. Bukan saya, karena Firman yang kamu pelajari menyembuhkan kamu. Ya, puji Tuhan. Nah, di situ dibilang di Wahyu 12 ayat ke-10 bilang begini, nyanyian kemenangan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Iblis kerja cuma itu, dia mendakwa dan mendakwa. Bahkan firman Tuhan katakan, iblis berkeliling, mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa ditelan. Waktu saya merenungkan ini, suruh tenang, lihat Ayub. Dan saya ngerti, iblis tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya mengaum-ngaum seperti singa. Seperti singa, saya bilang, ternyata bukan singa dia, mungkin kucing kecil. Ya, mungkin kucing kecil dia. Tapi suaranya karena dekat speaker kelihatannya besar. Bahkan di ayat yang lain saya lihat, seperti singa yang giginya dicabut. Cocok, bukan cabut, patah taringnya. Gigi mungkin bisa patah, tapi kalau singa yang patah itu taring, berarti dia udah gak punya kekuatan, kemampuan lagi. Iblis itu seperti singa, bukan singa, seperti singa yang taringnya telah dicopot, yang telah tanggal. Ya, kekuatan udah gak ada. Nah, satu lagi rubuh. Ya. Nah, saya kembali gini, waktu 1 tahun sebelum saya mempelajari firman, tapi saya juga 1 tahun sebelum itu juga saya dibawa untuk apa? Mempersiapkan tadi rohaninya, jasmani saya. Tuhan ingatkan. Anak-anak juga dorong segala macam, termasuk anak saya sayangi sebagai satpam di rumah. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Berat badan saya kelebihan 13-14 kilo. Ya, kalau mau makan ini, baru mau megang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Papa aku kerja capek-capek, ini nggak boleh. Lihat berat badan. Saya lihat memang benar sih. Celananya 36 di bawah perut. Ukuran 36 di bawah perut. Maksudnya kalau ke atas lagi mungkin 38 gitu ya. Jadi karena 36 saya punyanya 36 di bawah perut. Saya bilang, wah terus gimana? Ini nggak boleh, kalau boleh gimana? Nah dari termotivasi untuk saya pengen sehat juga, jaga kesehatan. Firman yang memampukan saya untuk melakukan hal itu. Harus gimana saya putuskan. Dan puji Tuhan, 1 tahun itu pula saya bisa nurunin berat badan 12-13 kilo, kembali ke posisi ideal saya gitu loh. Ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya ragu-ragu. Ya. Nah, di saat ya, kerohanian saya dibangun oleh firman, tubuh saya dibangun oleh firman, pekerjaan saya juga dibangun. Saya diskusi sama anak istri. Ya 1 tahun sebelum kejadian itu pun saya diskusi, Papa pengen renovasi kamar praktek. Lalu saya ceritanya mau diskusi, jangan saya. Yang namanya renovasi, tadinya temboknya warna hijau, jadi krem lah, ada motifnya segala macam. Plafonnya tadinya rata, dikasih begini, divariasi. Ternyata waktu diskusi sama anak istri saya bilang, ini Pak harus ganti, pintu ganti, ini ganti-ganti. Ini sih bukan renovasi, ini mah bongkar habis. Saya bilang, firman Tuhan katakan seperti membongkar sarang kerajaan sarang anak Raja Wali, membongkar balikan sarangnya. Ya. Jadi benar-benar dirombak total. Saya bilang, ini biaya seberapa sedikit? Apa sedikit sih? Enggak, kita bisa beli 1 ruko lagi beli ginian. Pertanyaan kedua, barang-barang yang ini yang masih bagus mau dikemanain? Enggak ada yang rusak. Anak saya yang besar bilang gini,
Papa mau ganti sekarang apa nanti, mau kapan, terserah Papa. Kalau enggak sekarang mau kapan lagi? Akhirnya kan kita sepakat. Dan sekarang saya ngerti, setelah kondisi begini, waduh, untung saya sepakat sama anak istri. Ya, dalam memutuskan untuk bongkar itu. Ternyata gimana? Waktu saya selama lockdown, kita online terus mengenai kapan mulai praktek. Ternyata yang dibahas apa? Ruang praktek harus begini, harus begitu. Saya bilang, wih, untung gue 1 tahun sebelum udah dibongkarin. Ya, saya baru mengerti, ya, baru mengerti bahwa Tuhan selalu memberikan jawaban sebelum masalah itu datang. Jadi janganlah kita khawatir dengan apa yang akan di depan kita. Selalu Dia berikan jawaban di depan. Nah, yang jadi pertanyaan begini, apa yang jadi masalah kamu? Masalah kita yang kita hadapi, ya. Nah, waktu saya memutuskan untuk mulai praktek, enggak tiba-tiba saya bilang, oh gue berani nih praktek. Enggak, ya. Tetap ketakutan ada dari saya. Tapi keinginan atau keberanian juga ada dalam diri saya. Pertanyaannya begini, keberanian dan ketakutan muncul siapa duluan? Yang mana yang muncul duluan? Ternyata ketakutan dan keberanian muncul di saat yang bersamaan. Bareng dia datangnya. Kitalah yang memutuskan, mau ambil hal itu apa enggak. Nah, waktu saya bilang, aku ambil keputusan itu. Dan di situ timbul iman. Kita melangkah. Nah, waktu melangkah, istri bilang, wah coba pikirkan baik, harus begini. Ya, kita tetap ikutin protokol segala macam. Tapi pertanyaan saya lalu muncul pertanyaan yang berikutnya. Siapa yang mau datang ya kira-kira ya? Siapa? Saya sih boleh berani, tapi yang mau datang siapa ini? Pertanyaan siapa yang mau datang? Ya. Memang satu lagi, dia sudah mulai tunduk yang berikut. Lama-lama rontok ini. Ya. Haleluya. Semua pohon sujud menyembah Yesus. Tinggal 2 lagi yang belum. Memang ada 2 ayat lagi yang saya akan berikan. Haleluya. Ya. Nah. Lalu saya dapatkan di ayat Amsal ayat 12, pasal 12 ayat 25 bilang begini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perkatakan, istri saya bilang, perkatakan. Wah istri saya udah, anak saya bilang, mama iya. Perkatakan firman, perkatakan. Tapi bukan asal mengatakan, perkataan yang baik sesuai firman. Bukan cuma asal mengatakan, membuat kita bahagia. Lalu saya memutuskan dan saya percaya, banyak hal-hal yang Tuhan buat. Tadi saya pikir siapa yang mau datang? Ya, memang ada sebelum lagi lockdown gitu, banyak telepon saya catetin yang mau datang segala macam. Begitu saya siap, Bu, jadi datang? Oh, enggak jadi, Pak. Puji Tuhan. Bu, ini ya ada yang datang, ada segala macam. Itu bagian usaha saya. Ternyata Tuhan bisa buat lebih dari apa yang saya pikirkan, yang saya inginkan. Istri saya bilang, jangan hitung sama kalkulator kamu. Pikir. Dia punya kalkulator bukan 12 digit, panjang. Kalau nolnya cuma 12, Tuhan bisa 25, 30 bisa lebih aja. Ya oke, sip. Sepakat, perkatakan yang baik. Saya nggak pikir segala macam, ada pasien telepon. Pak, ini dokter Iwan ya? Iya. Dengan siapa? Dengan Pak ini. Oh iya. Kenapa Pak? Dokter saya mau berobat. Oh ya boleh. Mau kapan? Tapi ada syaratnya dokter. Mau berobat. Saya pikir syaratnya dokter pakai APD enggak? Pakai enggak. Syaratnya begini dokter. Saya maunya bayar dulu. Bayarnya nanti berobatnya belakangan. Masa bisa begitu? Saya bilang, biasanya berobat dulu, bayarnya belakangan kan? Syaratnya. Oh nanti dulu Pak. Saya belum lihat apa yang saya mau kerjakan. Ya, satu sisi saya pikir, kok ini orang percaya sekali sama saya. Tapi satu sisi saya juga nggak boleh nih yang namanya aji mumpung enggak. Bapak datang dulu aja, saya nggak ngerti.
apa yang saya mau kerjakan, mau berapa biayanya saya nggak tahu. Singkat cerita dia datang, saya besok datang. Jamnya datang, saya bilang, Bapak kenapa? Dok, ini saya rasa begini, ini saya lihat. Oh ya udah, Pak biayanya sekian, Bapak. Tapi gitu dong, saya mau bayar sekarang. Antara saya mau ketawa dan gini, Pak nanti aja. Bapak udah siap, Bapak mau, baru bayar. Enggak dong. Saya maunya bayar sekarang, berobatnya nanti saya kasih tahu kapan. Nih, ini nggak main-main dia. Ya udah, akhirnya berobat. Saya kasih saya kwitansi tadi nanti saya kasih tahu ya dok ya, saya kapan berobatnya. Bapak serius ini? Iya, saya maunya begitu. Saya baru ingat, kamu nggak perlu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Wow, waduh ini model baru lagi, ada yang begini belum pernah saya praktek 30 tahun model begini ada. Yang kecil ini nanti perusahaan ada gini, aku beli parsen dulu, kirim barangnya nanti. Ya, kapan? Nggak tahu, pokoknya pegang dulu duit ya. Oh ya, ini bisa gitu ya. Pasti, orang yang mengasihi Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan. Nah, kalau kita khawatir, Markus 4:19 begini, kalau kekhawatiran dari dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan hal-hal yang lain menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran membuat firman itu tidak bisa menghasilkan apa yang Tuhan sudah siapkan, rencanakan. Nah, jadi Filipi 4 ayat 6 bilang gini, janganlah hendaknya khawatir pun tentang apapun juga. Tapi yang ayat ke-7 bilang gini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wah, waktu saya tahu gini, oh iya. Orang di dunia mencari yang namanya damai. Bukan nama damai ya, damai sejahtera. Satu pasien. Ya, tadi yang pasien bapak-bapak yang baru itu 2011 berobat, 2020 bikin begitu, saya kaget juga. Ini 2017, 3 tahun sebelumnya, dokter spesialis penyakit anak datang. Dia singkat cerita dia mengalami kanker di pankreasnya, ya kan, dan mengalami ibaratnya dalam terapi. Lalu setelah merasa baik, dia datang ke tempat saya untuk ada perbaikan gigi. Sambil bawa bantal. Bantalnya kira-kira seginilah, dia bawa bantal. Udah selesai ini saya bilang, dokter saya kena kanker, jadi tolong yang bisa diperbaiki. Kebetulan stamina saya baik. Dokter, saya bawa bantal ini kemana-mana. Loh, bantal buat apa Bu? Bantal ini ada ci yang selalu ditempel di perut saya. Dia akan memberikan rasa nyaman di sini. Tiba-tiba firman di dalam saya, udah gak sabar pengen keluar. Dia bilang, Bu, ada yang lebih hebat dari ci itu Bu. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti obat hati yang senang. Tapi kalau ci dia berusaha diberikan dari luar. Yang ini dari dalam Bu, gak usah ditempel-tempel, dia keluar sendiri. Lalu singkat cerita saya berdoa buat dia. Yang ini kan pakai jilbab orang muslim, yang saya berdoa buat dia. Dalam nama Yesus, kesembuhan sudah jadi. Si pasien dia bilang, Dok, ini heran, kankernya seolah-olah berhenti. Bu, dalam nama Yesus itu bukan cuma berhenti, sudah dihilangkan Bu. Dalam nama Yesus. Jadi dalam masa kondisi yang tidak baik, kita tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Siapkan benih firman untuk diisi sebanyak-banyaknya. Nah, jadi Efesus 3 ayat 8 bilang begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau kita fokus sama firman, kalau firman itu kita tenggelam dalam firman, firman itu akan bekerja lebih dari yang kita doakan atau kita minta, kita harapkan, bahkan kita mikir aja enggak. Benar. Makanya firman Tuhan katakan, pikirkanlah ya semua yang baik, semua yang suci,
semua yang sedap didengar dan patut dipuji yang disebut kebenaran. Pikirkan semua itu. Dengan kata lain, apa-apa firman. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita bisa melihat, untuk mendapatkan semua yang kita tidak pernah pikirkan, kita tidak pernah harapkan itu, ternyata yang tadi dibacakan oleh Pak Sugi, Yesaya 9 ayat 6 itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kata damai adalah kata yang paling disebut oleh begitu banyak orang. Ya, mau agama apa, kata pembukaan, mau partai politik, mau pertemuan, selalu dibilang damai. Damai, ternyata damai itu sangat dirindukan oleh semua manusia. Firman Tuhan katakan, kenapa dirindukan? Karena manusia kehilangan itu. Damai yang sesungguhnya, yaitu waktu dia bersama dengan Allah. Ia mengalami kehilangan. Makanya manusia mencari dengan berusaha mengucapkan kata damai, damai dan damai. Nah, bahkan banyak orang mendengar kata gini, all I want is just some peace. Tapi masalahnya, dari mana kita mendapatkan kedamaian itu? Nah, damai tidak bisa dibeli, nggak bisa disimpan, kapan saja. Nah, jadi kita nggak bisa dibeli untuk disimpan, untuk persiapan kalau kita membutuhkannya, nggak bisa. Ya, di mall yang paling besar pun di New York nggak ada yang jual damai. Ya, nggak ada. Nah, yang sering kita dengar, ternyata damai itu paling kita dengar, may you rest in peace. Pada saat orang itu mati, ya, dia telah meninggal dengan damai. Damai. Padahal Tuhan bilang damai adalah kehidupan kita sehari-hari bersama Yesus. Itulah kedamaian. Jangan nunggu mati, gitu loh. Ya, matinya mengerikan pun dia beristirahat dengan damai. Ya, enggak begitu. Damai merupakan sebuah syarat atau kondisi yang kita butuhkan supaya kita bisa menikmati hidup ini yang Tuhan sudah siapkan. Karena Yeremia 29:9, Tuhan merencanakan hidup yang penuh harapan, damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu janji Tuhan. Jadi dengan demikian, untuk menikmati hidup, kita tidak bisa tanpa damai terlebih dahulu. Ya, nah, jadi saudaraku yang kekasih, bagi semua kita yang ada di sini, kalau kita mengalami ketakutan, intimidasi, kekhawatiran, kecemasan, ya, ambillah Sang Raja Damai. Ya, maka Tuhan bisa merubah semua ratapanmu. Tuhan ubah menjadi tari-tarian. Kesedihanmu Tuhan ubah dengan menjadi sorak-sorai. Dengan bagaimana? Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya, waktu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah pintu masuk yang terbesar, yang terbaik. Makanya Dia datang. Makanya Dia datang hadir, karena manusia tidak bisa menghampiri Dia. Jadi Yesus yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan, turun untuk sederajat sama kita. Supaya apa? Waktu Dia merendahkan diri, Dia bisa membawa kita yang hina ke tempat posisi yang sama. Karena Dia mau apa? Karena Dia mau ciptaannya dari semula serupa dan segambar dengan Dia. Sepadan sama Dia. Nah, seperti orang jatuh cinta, Tuhanlah yang jatuh cinta sama kita. Waktu Tuhan jatuh cinta, si Gomblo bilang, tai kucing rasa coklat. Dengan kata lain, orang yang jatuh cinta, dia akan habis-habisan untuk orang yang dikasihinya. Manusia adalah ciptaan yang paling dikasihi oleh Tuhan. Makanya Dia tinggalkan kemuliaan untuk datang kepada kita, orang yang dikasihinya. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan pagi ini, kalau ada di antara kalian yang belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ini adalah saat yang paling tepat engkau membuka hati. Saya undang, tutup mata. Kalau ada, angkat tanganmu. Izinkan Dia bekerja
Izinkan Sang Raja Damai masuk dalam kehidupanmu. Jangan tunda. Waktunya sangat-sangat singkat. Kesempatan Tuhan berikan. Pilihan Dia tawarkan. Karena Dia sudah lakukan semuanya untuk orang yang dicintainya, yaitu manusia. Dia menghendaki semua orang diselamatkan. Tidak ada satupun yang Dia hendaki untuk binasa. Dia mau kita dikasih, dicinta. Ada di tempat ini yang belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tanganmu. Kalau ada, mungkin saat ini engkau belum menerima Dia. Engkau sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak hal. Tapi engkau belum mengambil keputusan, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Berkuasalah sepenuhnya untuk kehidupanku selanjutnya. Kalau ada, taruh tangan di dadamu. Aku mau Tuhan. Saat ini, 20 Desember 2020, aku mau mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bapa, kami ucap syukur. Firman-Mu telah disampaikan. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi kekuatan, bahkan menjadi titik tolak. Hidup kami mengalami yang namanya damai sejahtera sesungguhnya. Hanya yang berasal daripada-Mu. Dunia menawarkan damai sejahtera, tapi hanya bersifat sementara dan semu. Tapi damai sejahtera yang daripada-Mu merubah paradigma kami yang lama, merubah hidup kami, merubah setiap keputusan kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, iman yang kekal. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh bertepuk tangan saudara yang mulia. Haleluya. Terima kasih buat Pak Iwan. Luar biasa ya pesannya pada siang hari ini. Dan saya mengucap syukur. Saya berterima kasih. Tadi saya sempat terharu, saya bilang Tuhan terima kasih. Hari ini kita kembali bisa bikin acara seperti ini. Luar biasa. Saya masih ingat terakhir kita tanggal 15 Maret. Itu terakhir. Berarti sekarang tanggal 20 itu 9 bulan 5 hari. Tambah 4 hari lahir 1 orang bayi. Amin, haleluya. Kalau memang ada yang hamil waktu itu, sekarang pasti lahir. 9 bulan kita tunggu saat ini. Dan saya mengucap syukur, terima kasih. Memang seperti ini harusnya gereja. Ya, kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Saya tahu walaupun mungkin di luar sana kita tetap ikutin protokol kesehatan ya saudara. Ya kalau disuruh pakai masker, sudah dikasih masker yang cantik-cantik, dipakai aja nanti. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah terlibat buat acara hari ini, luar biasa. Dekornya puji Tuhan, walaupun ini ada rubuh sedikit. Tapi tadi saya bilang Tuhan, aduh malu-maluin ya, ini dia kok ada pohon rubuh gitu loh. Tahu gak apa yang saya dapat? Bukan,
Karena pohon ini dia tidak berakar. Ini pohon cuman pohon-pohonan. Kelihatan cantik tapi tidak punya akar. Makanya roboh. Ya, kita diajarkan untuk kita firman Tuhan itu adalah seperti benih yang ditanam. Nah, kalau sudah tertanam menjadi pohon yang besar, itu akan ada iman yang luar biasa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi forget about this ya. Saudara, tidak mengapa ya, ada satu dan lain hal yang sedikit aja yang jadi kekurangan ya, harap dimaklumin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau adakan perjamuan kudus, sama-sama saya undang mari Pak Sugi, Pak Imam untuk maju. Ini perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2020 sebelum kita masuk di 2021. Ya, kita akan sama-sama mengucap syukur. Saudara, ketika saudara menerima tubuh, ini adalah tubuh dan darah Yesus. This is the flesh and the blood of Jesus. You receive, you believe that this can heal your sick. Amin. Ini bisa menyembuhkan segala sakit penyakit, sakit apa saja. Ya, sakit kepala dan lain sebagainya, sakit dompet, bahkan ya kalau sakit gigi bisa ke dokter Iwan nanti. Amin, puji Tuhan. Tuhan menyembuhkan semua sakit ya. Puji Tuhan. Yang ilahi, Raja Damas telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban, juru selamat dunia. Juru selamat dunia, Yesus Tuhan, ya firman yang jadi manusia. Kita berdiri bersama-sama. Bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Saudara boleh lihat di dalamnya ada ayat firman Tuhan yang bagus. Boleh dibaca, direnungkan sebentar sebelum saudara nanti makan. Saya bacakan punya saya bagus banget, saya rasa ini buat kita semua ya. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Wow, dahsyat. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memakan dan kita mengingat apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Yaitu dia menanggung semua dosa kita, menanggung semua kutuk, menanggung semua sakit penyakit, menanggung kemiskinan, menanggung segala hal yang tidak baik. Supaya saudara dan saya tidak perlu lagi menanggungnya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat sama-sama cawannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Jesus. Yes, thank you Lord Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh mengucap syukur. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Glory Jesus. Thank you Lord. Thank you. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Glory. Sebab kami ini orang-orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara boleh duduk. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan, saudara semua kita diberkati, amin. Haleluya, ini istimewa sekali kita bisa berkumpul seperti ini. Istimewa banget ya. Saya ngobrol dengan Astrid, dengan istri saya bilang orang yang bisa ikut hari ini betul-betul adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan, puji Tuhan. Nah saudara tentunya kita masih mau berkumpul seperti ini, tapi kita taat kepada pemerintah dan kita juga akan mau masuk ke liburan nanti. Jadi TLW nanti akan aktif kembali pada minggu kedua ya bulan Januari tahun 2021. Jadi kita punya ibadah online nanti ada di bulan Januari nanti. Tapi untuk setiap minggu untuk tanggal 27 itu kita ada ibadah online juga dalam bentuk yang dimotori oleh youth-nya kita ya, anak-anak muda TLW yang mereka punya sharing masing-masing, kita akan kemas itu akan di live-kan di tanggal 27. Begitu juga dengan tanggal 25 kita punya acara online juga. Begitu juga dengan tanggal 31 Desember itu ada juga, nanti kita akan adakan pemberitahuan itu, pengumumannya di grup kita. Dan juga tanggal 1 Januari itu kita tetap ada ibadah online, jadi kita semua tetap terhubung. Hanya untuk berkumpul seperti ini tentunya kita akan tunggu pengumuman lebih lanjut. Puji Tuhan, saudara, itu saja pengumumannya dan sebentar kita akan menikmati hidangan yang dalam bentuk yang berbeda kali ini. Ya, tidak seperti kemarin-kemarin kita bisa makan bersama di sana, ngobrol. Kalau bisa setelah ibadah mungkin kita bisa ngobrol seperlunya dan kemudian bisa kembali ke rumah masing-masing dengan tetap memakai masker, menjaga jarak ya, karena kita harus bijaksana juga. Puji Tuhan. Dan juga kalau sudah lihat kita di sini dikurangi singersnya karena memang kita supaya tidak banyak orang di stage dan juga mic kita itu satu-satu dipegang ya, jadi nggak tukeran mic karena situasi saat ini. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita tinggikan Dia, kita nyanyikan pujian tadi, Juru Selamat Dunia, haleluya. Juru Selamat Dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, amin. Bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan
pengharapan, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Thank you, Jesus. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama. Sungguh ini satu anugerah. Kasih-Mu yang begitu besar kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kabar yang baik hari ini. Bahwa Engkau adalah Yesus Kristus yang sudah lahir membawa damai. Dan damai sejahtera. Firman-Mu berkata bahwa damai sejahteraku, damai sejahtera-Mu Tuhan, Engkau tinggalkan bagi kami. Damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata oleh sebab itu jangan kita gelisah. Jangan takut saudara-saudara. Di hadapan kita ada masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Dan sebentar kalau acara siang hari ini kami boleh akhiri. Kami mengucap syukur untuk semua halnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara boleh pulang sebentar membawa kasih Kristus kemanapun saudara berada. Kabarkan kabar baik ini, beritakan kabar baik ini kepada siapa saja. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang ke dunia ini, Dia mau mati bagi kita. Bagi untuk semua orang, untuk menebus semua dosa kita. Terima kasih Bapa. Dan penjagaan, penyertaan, perlindungan, hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Merry Christmas. Selamat Natal semua. Merry Christmas. Gloria, haleluya. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan.